Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardian dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, gigi yang rapi dan cantik ini bisa menunjang penampilan seseorang ya. Nah biasanya orang menggunakan kawat gigi nih untuk menunjang penampilan giginya seperti itu. Tapi jangan pasang kawat gigi sembarangan karena ada banyak risiko, salah satunya adalah sariawan. Nah kalau Anda mengalami sariawan, Anda bisa menggunakan Aloe Clear Plus ya. Ini adalah obat sariawan dari bahan alami seperti aloe vera dan juga ekstrak akar manis. Aman jika tertelan, jadi cocok ya untuk seluruh keluarga dan pastinya tidak menimbulkan rasa perih. Nah, Aloe Clear Plus tersedia dalam 3 bentuk, yaitu Aloe Clear Plus Gel, Aloe Clear Plus Spray, dan Aloe Clear Plus Mouthwash yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Aloe Clear Plus, pilihan nyaman atasi sariawan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kawat gigi bukan sekadar estetik. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Gigi Putri Indrati, SPORT, spesialis ortodontis. Selamat pagi dok, apa kabar? Pagi, baik Mas Raden. Oke, selamat datang di Bincang Sehati dok. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang kayaknya cukup booming juga, terutama di kalangan milenial nih dok. Orang pakai kawat gigi gitu ya dok ya, selain juga masalah kesehatan juga, estetikanya juga gitu ya dok ya. Nah sebelum kita membahas tentang kawat giginya, sebenarnya kalau ngomongin tentang ortodonti itu sebenarnya bidang apa sih dok? Oke, sebenarnya ortodonti itu berasal dari bahasa Latin. Itu artinya orto artinya merapikan, dan dontia artinya gigi mas. Jadi intinya adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang merapikan gigi. Misalkan satu dari diagnosanya harus tepat untuk kasusnya. Yang kedua adalah pencegahan agar kerusakan atau malposisi gigi itu nggak makin parah. Dan yang ketiga adalah tentang perawatannya. Perawatan bagi kasus yang sudah kadung malposisi. Nah itu di situ kita rapikan. Gitu. Oke, malposisi salah satunya mungkin di gigi berjejal. Oh, oke. Giginya istilahnya kan crowding ya. Nah, dari situ gigi berjejal kan harus diperbaiki ya. Kadang ada pasien yang datang, oh gigi saya nih susah dibersihkan karena posisinya yang nggak menguntungkan, berjejal. Nah akhirnya pasien datang ingin dilakukan perawatan ortodonti. Gitu. Oke, gigi berjejal itu biasanya kalau kita di masyarakat ya dok, ada yang kayak gigi gingsul itu termasuk bukan dok atau beda? Gigi gingsul termasuk. Jadi memang derajatnya kan berbeda-beda, ada yang ringan, sedang, dan parah ya. Nah gigi gingsul pun termasuk. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah gigi, terutama yang berjejal, terus kemudian yang nggak rata gitu ya dok, ini kan banyak kemudian orang-orang yang pakai kawat gigi aja, gitu. Nah, apakah sebenarnya treatmentnya hanya kawat gigi aja, atau sebenarnya di ortodonti ada beberapa treatment yang lain tidak hanya kawat gigi dok? Oke, sebenarnya ortodonti itu luas ya, nggak sekedar kawat gigi. Jadi kalau kita boleh bagi jenis treatmentnya itu, pertama ada perawatannya preventif. Preventif itu pencegahan. Jadi pencegahannya itu sebelum maloklusi itu terjadi. Jadi dari awal, ini biasanya di pasien-pasien anak ya, diedukasi untuk menjaga kebersihan gigi sehingga tidak terjadi adanya karies yang akhirnya tumbuh gigi tetapnya itu malposisi. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah perawatan interseptif. Nah interseptif itu kita sudah melakukan intervensi di situ. Ketika kita ngeliat ada maloklusi ringan tampak ya, kita udah mulai kasih intervensi agar nggak tambah parah maloklusinya. Nah dari situ kita biasanya ada space maintainer, ada space regainer, dan ada juga untuk ekspansi rang atas seperti itu. Nah yang terakhir baru perawatan kuratif yang banyak sekarang ini ya, pengen pakai kawat gigi betul. Nah itu kalau malposisinya sudah parah kasusnya gitu, baru dipasang ala fix ortodontik.
Oke, berarti gitu. di tahap yang sudah parah banget baru boleh pasang kawat gigi atau sebenarnya di awal-awal fase awal itu boleh dok? Karena Boleh. sekarang kan banyak yang kemudian tidak terlalu parah banget tapi mereka sudah mulai ngomongin estetika juga, mereka mulai menggunakan kawat gigi gitu dok? Betul. Jadi memang kita pertama juga lihat usia ya. Kalau di usia tumbuh kembang itu ada alat namanya myofunctional dan ada juga alat lepasan. Oke, jadi kalau misalnya di usia-usia tumbuh kembang kita biasanya prefer pakai itu. Tapi kalau misalnya sudah di usia melewati masa tumbuh kembangnya kayak kita sekarang ya udah dewasa gitu, biasanya kita langsung ke orto cekat. Tapi tergantung kasus, ada juga yang indikasi pakai lepasan juga, tapi biasanya spektrumnya lebih luas di pemakaian orto cekat. Gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau sudah lewat, kalau kita ngomongin tumbuh kembang kan memang masih ada pertumbuhan nih dok. Iya, masih anak-anak remaja mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk yang dewasa seperti kita atau yang 30 plus atau 40 plus ini sebenarnya kalau menggunakan kawat gigi masih ada dampaknya? Kalau dampak sih nggak ada sih, sebenarnya justru pasien dewasa itu dari segi motivasi, segi kemampuan kita menjaga oral hygiene itu lebih baik. Jadi prognosisnya baik untuk usia dewasa memakai kawat gigi. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong manfaat secara umum dari penggunaan kawat gigi apa sih dok? Apakah sekadar hanya estetika saja atau dari kesehatan juga ada? Pertama memang ya estetika karena terlihat ya. Yang kedua adalah sebenarnya membantu fungsi pengunyahan. Ya, dia memperbaiki fungsi pengunyahan. Jadi gigi yang tadinya oklusinya kurang baik, akhirnya diperbaiki dengan orto, akhirnya fungsi pengunyahannya kembali menjadi baik. Oke. Berarti memang manfaat dari kesehatan juga ada, dari estetikanya juga ada. Tapi ada nggak kriteria khusus orang harus pakai kawat gigi yang seperti apa sih dok? Oke, pertama sih pasien datang biasanya lebih ke estetika, itu mencacat wajah atau tidak. Oke, kalau misalnya appearance-nya merasa tidak percaya diri, biasanya datang, saya ingin memakai kawat gigi. Yang kedua ada kelainan skeletal. Kelainan skeletal kalau misalnya bahasa awamnya itu pasien datang giginya agak tonggos atau agak camah. Ya, camah itu kayak rahang bawahnya lebih maju gitu ya. Yang ketiga ada kelainan di gigi geligi yang tadi saya bilang. Ada yang datang giginya berjejal, ada yang datang giginya malah ada jarak diastem, ada yang ingin ditutup ruangannya seperti itu. Tapi apakah semua kondisi ini bisa akhirnya menggunakan kawat gigi dok? Apa kemudian ada satu kondisi tertentu yang kayaknya ini belum bisa pakai kawat gigi nih karena satu dan lain hal gitu? Oke, jadi biasanya pertama dilihat kondisi umum ya, kesehatan umum secara fisik dan mental harus memenuhi. Yang kedua gigi geliginya itu terutama jaringan penyangga atau gusinya itu harus kuat gitu, tidak ada kerusakan tulang. Kalau misalnya ada kerusakan tulang itu tidak disarankan memakai ortodonti. Kalau untuk yang kerusakan tulang misal pernah riwayat kecelakaan jatuh gitu dok, pas kemudian menghantam rahangnya itu juga bisa berbahaya atau tetap boleh aja atau tetap konsultasi dulu gitu? Konsultasi, semua kasus memang harus dikonsultasikan karena kita nggak bisa lihatnya, harus komprehensif ya. Jadi ada, itu kan kelainannya skeletal ya. Nanti mungkin dari orto bisa dibantu dengan dentoalveolarnya, kita bisa perbaiki untuk membantu memperbaiki fungsi pengunyahannya itu. Oke dok, kalau kita lihat kan sekarang banyak kawat gigi itu ya, ada yang kayak tipis-tipis banget gitu ya, maksudnya yang jarang-jarang, ada yang juga agak rapot, terus kemudian ada kayak, saya nggak tahu ya, orang awam bilang kayak batu-batu atau apa gitu dok. Ada yang bening juga, ada yang berwarna-warni. Nah sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak sih dari pemasangan kawat gigi ini dok? Oke, dari sebenarnya itu jatuhnya ke alat cekat ya. Kalau alat cekat itu memang dibedakan menjadi dua ya, ada yang namanya self ligating, ada yang namanya metal. Yang metal itu yang konvensional yang kita lihat pakai karet warna-warni. Ya, betul. Jadi yang Mas lihat memang variasi ya gitu, tapi memang karetnya itu termasuk ke dalam si bracket metal konvensional gitu. Oke, berarti memang ada beberapa jenisnya gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang kawat gigi, kayaknya menarik ini apalagi untuk milenial gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kawat gigi bukan sekadar estetika. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, aduh mau pasang kawat gigi nggak ya? Terus nanti sakit nggak ya? Prosedurnya gimana ya? Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan
Dr. Gigi Putri Indrati, SPORT, spesialis ortodonti. Kita kembali lagi. Dok, kalau ngomongin tentang prosedur nih dok, nah biasanya kan ada orang yang kalau ke dokter kan biasanya takut. Apalagi kalau ngomongin pasang kawat gigi kan mereka pikirannya adalah, aduh nanti giginya ditusuk-tusuk atau dilubangin atau seperti apa, kan mereka melihatnya, ih kawat itu kan nempel gitu ya di gigi, terus kemudian itu bisa bertahan agak lama. Kalau dengar cerita-cerita orang juga begini begitu gitu. Nah sebenarnya prosedur untuk memasang kawat gigi itu seperti apa sih dok? Oke, biasanya pasien di kunjungan pertama datang ke kita melakukan konsultasi dulu. Konsultasi kasusnya kayak apa sih gitu ya. Nah dari kami kita melakukan satu pencetakan model studi. Jadi nanti dari situ kita bisa lihat kasus-kasusnya. Lalu kita butuh foto X-ray panoramik dan cefalometri itu dibutuhkan untuk bantu diagnosa gitu. Sebelumnya kita anamnesa dulu, pasien datang dengan keluhan apa, kita lihat juga kondisi gigi-giginya seperti apa, kita lihat di situ di kunjungan pertama. Lalu setelah data-data sudah kita kumpulkan, kita setujui pemakaiannya mau apa, lalu di next visit kita lakukan pemakaian bracket, insersi bracket. Prosedur pemasangannya sendiri berapa lama atau beda-beda nih tergantung keluhan dari setiap masing-masing orang? Iya benar-benar. Kalau misalnya durasi lamanya itu memang tergantung ya, tapi biasanya 30 sampai 1 jaman lah ya. Ya memang kembali lagi sih dari kasusnya. Oke, tergantung dari kasusnya, bisa 30 menit, bisa 1 jam, atau mungkin bisa lebih, tergantung lebih, betul. Ya. Tergantung gitu. Semua tergantung kasus. Tergantung kasusnya. Nah dok, kalau semisal ada satu gigi yang bolong atau tidak ada lagi giginya gitu, itu prosedurnya tetap bisa berjalan untuk gigi yang di belakang-belakangnya atau gimana? Oke, kalau misalnya giginya, karena kita memasang bracket itu kan biasa di permukaan gigi depan ya. Iya betul. Oke, di bagian bukalnya. Jadi kalau misalnya bagian situnya aman, kita bisa pasangkan. Tapi memang ada baiknya kalau semua gigi itu harus bebas dari karies, bebas dari lubang. Harus sudah ditambal dulu, baru nanti terakhir pemakaian orto. Gitu. Oke, kalau semisal tidak ada giginya sama sekali dok, maksudnya dia sudah dicabut gitu, itu masih bisa atau bisa, iya. Oh. Kembali ke kasus ya, tapi memang kalau misalnya tidak ada giginya kan, tapi yang depan-depannya masih bisa dipasang ya. Di daerah itu nanti akan kita jaga gitu. Oh oke, tetap bisa ya sesuai dengan prosedur dan lihat dulu case by case-nya setiap orangnya seperti apa gitu. Oke dok, tapi kalau untuk pemasangan ini sendiri, kalau kita agak flashback lagi tadi di segmen sebelumnya kan kita ngomongin sebenarnya range usia bisa aja semuanya gitu. Nah sebenarnya kalau ada nggak batas minimal atau maksimal, kira-kira bagusnya di range usia mana aja gitu? Kalau anak-anak kan masih tumbuh kembang tadi masih oke lah gitu. Untuk dewasa, apakah kemudian lansia juga tidak boleh karena udah lansia atau gimana dok? Ada nggak prosedur khusus? Sebenarnya kalau batas minimumnya itu adalah di anak-anak di periode campuran. Nah biasanya di periode itu kita bisa mulai intervensi yang tadi saya bilang. Kalau misalnya memang sudah dilihat sudah mulai ada malposisi atau maloklusi, bisa kita langsung menggunakan alat myofungsional atau yang lain sesuai dengan indikasi kembali. Kalau misalnya maksimumnya sebenarnya tidak ada aturan yang melekat, cuman memang kembali lagi dilihat lagi dari kondisi yang tadi saya katakan, bahwa kondisi gusi, kondisi tulangnya juga harus dilihat. Kalau memang tidak memenuhi syarat, saya sarankan sih sebaiknya tidak memakai orto. Oke. Berarti memang harus lihat kembali lagi ke orang-orangnya gitu ya, ada punya riwayat apa enggak atau seperti apa kondisinya pada saat akan memasang kawat gigi. Nah, sebelum akhirnya memutuskan nih dok, untuk memutuskan oke, aku mau pakai kawat gigi gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dipertimbangkan, dipikirkan masa-masa? Karena kan biasanya nih ya dok ya, kalau dengar-dengar cerita kan, kalau aku sih belum pernah pasang kawat gigi dok gitu. Kalau teman-teman yang pernah pasang kawat gigi itu memang tujuannya untuk kesehatan dan juga estetika. Tapi di awal-awal kan mereka ada yang aduh makannya susah, itu sakit, sering nyelip gitu. Nah sebenarnya kan memang ada efek bagusnya, tapi kan memang di awal-awalnya memang perlu adaptasi mungkin ya dok ya. Nah sebenarnya apa sih yang harus dipikirkan atau dipertimbangkan ketika kita mau menggunakan kawat gigi, tidak hanya ngomongin estetika tapi ngomongin kesehatan juga gitu dok? Oke, yang pertama yang paling penting adalah motivasi. Mas, ya. Jangan karena ngikut-ngikut ya dok. Iya, motivasi datang dari diri sendiri. Kenapa sih butuh motivasi? Karena perawatan orto kan nggak hanya sebentar ya. Jadi memang setiap bulan harus rutin kontrol. Jadi mau nggak mau kan harus ada waktu, ada financial support juga kan. Jadi memang setiap bulan harus ada visit ke dokter gigi. Kalau motivasi kuat, ya insya Allah bolehlah ya kita
pakai orto gitu ya. Tapi kalau misalnya memang masih setengah-setengah, takutnya nanti perawatannya di tengah jalan jadinya tidak optimal, betul. Gitu. Sama kemampuan kita untuk menjaga oral hygiene atau kebersihan mulut. Karena kalau misalnya nanti udah pasang orto tapi pembersihannya kurang optimal, yang ada malah ya tadi perawatannya jadi terhambat. Berarti selama proses itu ini tetap harus disiplin ya dok ya. Betul. Untuk kemudian menjaga oral hygiene dan lain sebagainya, untuk visit ke dokter juga menjadi penting dok. Atau cuma pasang aja ya udah gitu dok. Nah itu tadi kembali ke motivasi ya. Jadi kalau sudah pasang, abis itu kita punya komitmen harus jaga bareng-bareng ya. Saya yang atau kami yang merawatnya, tapi pasien juga harus menjaga kebersihan mulut gitu agar proses perawatannya berjalan dengan baik. Oke, berarti hasil dari si kawat gigi ini sendiri bergantung disiplin atau tidaknya kita menjaga oral hygiene dan konsultasi ke dokter. Pernah menemui kasus-kasus yang orang tidak disiplin akhirnya malah gagal dok hasilnya? Pastinya pernah ada ya. Ya memang setiap kali kunjungan memang harus diingatkan gitu ya untuk tetap menjaga kebersihan mulutnya. Oke. Walaupun di awal-awal kayaknya perlu adaptasi ya dok ya. Betul. Ini yang nyelip lah, ini yang sakit. Pasti ada yang nyelip, ada yang makannya susah itu. Tapi memang nanti itu kan proses harus dilewati. Tapi nanti lama-lama. Tapi hal itu wajar dok. Maksudnya ketika kita makan agak sakit, ini nyelip, disikat giginya susah. Ini hal yang umum terjadi pada mereka yang memasang kawat gigi, atau sebenarnya tergantung nih orang kemudian bagaimana cara mereka memperlakukannya gitu, atau cara makannya dan lain sebagainya gitu dok. Oke, sebenarnya sih wajar ya mas ya, namanya ada benda asing masuk ke dalam tubuh ya, pasti ada adaptasi. Lama-lama yang tadinya awalnya kaget, tapi lama-lama ntar udah biasa gitu ya, karena memang sehabis makan itu memang harus dibersihkan. Jadi nanti kegiatan membersihkan itu akan menjadi rutin ya, gitu. Lama-lama pasti terbiasa. Lama-lama pasti akan terbiasa. Yang penting pokoknya disiplin ya, karena kalau ingin menghasilkan sesuatu yang sehat dan cantik, nah kita juga harus berjuang ya, seperti itu. Nah pertanyaannya kemudian setelah melakukan prosedur nih, tadi kan kita dokter sudah menyebutkan prosedurnya, persyaratannya seperti apa, range usia dan lain sebagainya, sampai perawatan disiplin gitu ya dok. Nah berapa lama ini durasi pemakaian dari kawat gigi ini sendiri sehingga akhirnya bisa nih kemudian kelihatan hasilnya, entah dari sisi sehatnya atau dari sisi estetikanya. Kan orang-orang berpikir, aduh nanti kalau pakai kawat gigi kan ada yang hitungannya tahunan, ada yang mungkin bulanan gitu ya dok ya, yang akhirnya kita kadang-kadang berpikir sebenarnya range durasi yang pas dan ideal untuk kita menggunakan kawat gigi ini berapa lama sih untuk kemudian kita tahu nih hasilnya gitu. Oke, sebenarnya balik lagi yang itu tergantung kasus ya. Ada kasus yang ringan, sedang, ada yang berat. Jadi memang durasinya tergantung pada hal-hal tersebut dan juga kedisiplinan. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya memang dari kedisiplinan pasiennya kurang, pastinya akan menghambat dan akhirnya perawatan jadi lebih panjang. Gitu. Jadi kembali lagi ke seleksi kasus dan kedisiplinan dari pasien. Tapi kalau menurut pengalaman dokter sendiri nih selama ini, yang idealnya ada yang paling short, paling pendek, dan kemudian paling lama berapa lama sih dok biasanya? Wow gitu ya, ya kembali lagi tergantung ya. Cuman memang kita tetapkan minimal 2 tahun ya. Minimal 2 tahun. Tapi kalau misalnya memang sebelum 2 tahun sudah selesai, pasiennya kooperatif, ya itu bonus ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi memang selalu 2-4 tahun lah ya, itu range normalnya. 2-4 tahun, tapi ini kembali lagi nggak dok? Maksudnya untuk orang-orang yang sudah dewasa kan agak susah nih untuk pertumbuhan giginya gitu ya dok ya. Nah untuk orang-orang yang misal anak-anak, remaja gitu ya, yang under 20 lah gitu, ini sebenarnya kalau targetnya misal 2 tahun, mereka harusnya bisa lebih cepat nggak sih dok? Karena kan pertumbuhan giginya masih aktif-aktifnya itu, atau seperti apa itu? Oke, sebenarnya bisa banget. Makanya saya bilang kalau kurang dari 2 tahun ya mungkin kasusnya bisa ringan ke sedang gitu ya. Jadi hal itu bisa aja terjadi gitu. Kecuali ya memang di pasiennya dengan kasus ringan tapi kebersihannya kurang. Jadi akhirnya bracketnya lepas-lepas. Jadi ketika visit jadinya aturan maju, stepnya jadi mundur. Itu bisa jadi menghambat. Tapi kalau misalnya pasiennya memang dari awal kooperatif, kasusnya juga bisa ditangani dengan cepat, bisa mas kurang dari 2 tahun. Berarti kembali lagi ya ke kasus. Kembali ke kasusnya dan kooperatif dan disiplin atau enggak ini pasien gitu ya. Kalau kita lebih disiplin ya hasilnya bisa lebih cepat dan lebih baik pastinya ya dok. Jadi kita ingin sehatnya dapat, cantiknya juga dapat. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya ya, ngobrolin tentang kawat gigi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kawat gigi bukan sekadar estetika. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar, aduh kayaknya saya mau pasang kawat gigi tapi gimana ya prosedurnya, aman nggak ya? Saya ini pantas nggak ya? Atau aman nggak ya untuk memasang kawat gigi? Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Gigi Putri Indrati SPORT, spesialis ortodonti. Kita lanjut lagi ya Dokter Putri ya. Dok, kalau kita ngomongin tentang ya ini kembali ke kasus case by case lagi sih dok sebenarnya ya. Kalau untuk menjaga kebersihan gitu ya kan memang kan ya tidak hanya ngomongin kawat gigi aja, non kawat gigi pun sebenarnya menjadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut. Apalagi kalau kasusnya kita pakai kawat gigi, berarti kan lebih ekstra gitu ya dok. Nah sebenarnya seberapa penting dan gimana cara yang pas untuk merawat kesehatan gigi, terutama ketika kita menggunakan kawat gigi ini dok? Jadi memang betul ekstra banget ya kalau pakai orto karena ada yang menempel. Takutnya sisa-sisa makanan menempel menjadi retensi plak ya. Maka dari itu setelah makan dianjurkan, diharuskan malah ya untuk sikat gigi. Sikat giginya memang kalau orto khusus ya, sikat gigi orto. Jadi agar si biji-biji bracketnya itu tergosok juga. Oke, yang kedua memakai sikat interdental. Jadi di sela-sela gusinya itu, sela-sela giginya itu juga harus dibersihkan jika ada makanan-makanan yang menyelip. Itu wajib. Minimal kalau memang tidak lagi keluar nggak bawa sikat gigi itu minimal kumur pakai air. Kumur terus. Memang harus dijaga sih mas. Nah kalau biasanya kan ya kembali lagi ini malas nggak malas orang disiplin atau enggak. Kalau misal dibiarkan itu bisa mengganggu proses dari progresi kawat gigi nggak sih dok? Bisa banget ya, karena kenapa retensi plaknya itu melemahkan adesifnya si bracket. Jadi bracketnya itu gampang lepas ya. Nah kalau bracketnya gampang lepas, datang kunjungan akhirnya kita fokus menempel bracket yang lepas itu saja gitu. Alih-alih mau maju kita malah stuck ya karena kebersihan mulutnya pasien yang tidak terjaga. Oke, dok kan biasanya kalau kita ngomongin sikat gigi tadi kan dokter bilang kalau habis makan kalau pakai kawat gigi harus selalu sikat gigi gitu. Betul. Nah kan ada juga nih kalau kita sebagai orang umum, tolong koreksi kalau salah nih dok. Biasanya kalau habis makan kan nggak boleh langsung gosok gigi dok, maksudnya nunggu berapa waktu lagi gitu. Itu juga harus dilakukan ketika kita memakai kawat gigi. Tetap harus sikat gigi tapi harus menunggu berapa lama waktu untuk kemudian kita bisa sikat gigi tuh dok. Oke. Memang betul ya, memang harus dijeda dulu. Pun pasien dengan orto juga harus ada jeda. Tapi kadang-kadang jeda terus jadinya lupa. Nah, iya kan? Nah, makanya iya. Tapi memang harus ingat bahwa kita kasih jeda tapi pembersihan itu harus tetap dilakukan. Gitu. Oke. Jedanya kira-kira berapa lama sih dok? 15 menitan lah ya. Ya habis makan jadi nunggu suasana mulutnya kembali normal baru. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan, kita lihat di layar ya dok ya. Ini dari @indah_pertiwi. Dok, saya umur 19 tahun, saya mau pasang kawat gigi karena gigi atas saya yang berjarak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai gigi saya rapih ya? Oke, gigi atas saya berjarak. Ini bukan berjubel tapi berjarak ya. Gimana ini? Masih 19 tahun dok. Oke, kembali lagi ya tadi kan ini seleksi kasus. Biasanya gigi atas berjarak, tapi kan kita ngelihat secara komprehensif ya kasusnya kan macam-macam ya. Kalau misalnya memang hanya si gigi yang berjarak, ya kemungkinan bisa minimal 2 tahun itu tetap berjalan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada kasus-kasus lain yang kita belum bisa kita lihat, memang nanti ada perhitungan prognosisnya tuh berapa lamanya, dilihat lagi dari keseluruhan kasus-kasus yang ada. Tapi kalau misalnya gigi berjarak kan berarti nanti ketika dipasangi kawat gigi kan pasti tujuannya adalah untuk merapatkan kan dok ya? Betul. Nah ketika ada dari yang ada senggangnya, ada jaraknya, terus kemudian dirapatkan, ini sebenarnya gimana dengan anatomi rahangnya nanti ke depan setelah selesai ini dok? Oke, kalau rahang itu kan ke skeletal ya, kalau misalnya gigi kan dental ya, jadi nanti kalau dentalnya diperbaiki, rahang udah usia seperti kita ini kan sudah matur ya, sudah tidak bisa diganggu gugat. Cuman kalau misalnya dental alveolar atau gigi itu bisa, jadi tidak akan mengganggu si rahang. Gitu. Oke, tidak akan mengganggu si rahang karena prosesnya juga nggak langsung dibrek langsung ya dok, ya, ada prosesnya. Kita kan step by step ya, makanya
prosesnya agak lama ya. Nah, itu juga pentingnya ketika prosesnya agak lama, rutin ke dokter juga penting ya dok Betul, ya? setiap bulan kan harus kontrol. Oke. Sebenarnya setiap bulan kontrol itu ada tindakan treatment khusus atau hanya mengontrol progresnya seperti apa sih dok? Oke, yang pasti kita bersihkan juga ya. Datang, kita scaling kalau ada plak-plak, lalu kita lihat progresnya betul. Step-stepnya hari ini gigi yang ini tuh bergerak, gitu. Kita bisa langsung ke step berikutnya, gitu. Jadi memang selalu bertahap, Mas. Oke ya, selalu bertahap. Pokoknya intinya kalau kita pasang kawat gigi, tetap harus rutin juga. Jangan pas menggebu-gebunya semangatnya pas di awalnya aja gitu kan. Terus pamer ke teman-teman ini pakai kawat gigi. Terus nanti lama-lama motivasinya turun. Tapi itu betul. emang harus dijaga dari awal sampai akhir perawatan. Karena 2 tahun bukan waktunya sebentar Betul, ya. betul. Kalau kita bisa lebih disiplin kan pasti lebih cepat hasilnya ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Putri tadi. Dan semangat, jangan takut untuk memasang kawat gigi. Oke, kita lanjut lagi dok. Nah, kalau ngomongin kesehatan gigi dan mulut, terutama gigi ya dok ya, kan memang tanpa kawat gigi pun sebenarnya kita harus diwanti-wanti, harus jaga makan dan minumnya gitu kan. Harus hindari makanan ini, minuman ini atau mengurangi supaya giginya tetap terjaga dengan baik. Nah, kalau konteksnya kawat gigi nih dok, ada nggak sih makanan minuman yang harus dihindari atau at least bolehlah dikonsumsi tapi ya diminimalkan atau setelah makan itu langsung cepat-cepat sikat gigi gitu. Harus cepat-cepat dibersihkan karena takut mengganggu kesehatan giginya. Iya, dan juga progres dari si kawat giginya ini sendiri dok. Ada nggak makanan atau minuman yang kayaknya lebih baik dihindari selama proses ini gitu? Sebenarnya kalau bisa sih makanan jangan dibatasin ya. Cuman kalau misalnya kita boleh mengurangi itu makanan yang keras-keras. Justru kayak makan daging atau ayam itu memang kita harus suwir dulu mas. Karena kalau misalnya makan yang keras-keras, ada beberapa pasien yang tidak nyaman gitu. Jadi memang saya sarankan untuk ayamnya disuwir halus. Tapi memang jika awal-awal kan ada pasien, saya nggak bisa makan dok gitu ya. Jangan sampai nggak makan, minimal diet lunak aja. Iya, yang penting harus ada intake yang masuk. Gitu. Berarti sebenarnya tidak ada makanan-makanan khusus ya dok ya. Kalau misalkan minuman yang manis-manis gitu dok, ini bisa mengganggu nggak sih prosesnya? Kalau minuman sih enggak, tapi memang saya sarankan memakai sedotan agar tidak berkontak langsung dengan permukaan. Takutnya kayak minum teh, minum kopi itu kan menimbulkan stain. Ya, yang tadinya giginya bersih, ada stainnya, akhirnya ada plak juga, retensi plak. Nah, akhirnya yang tadi saya bilang bisa melemahkan si adhesive bracket itu. Gitu. Itu kalau dari makanan dan minuman sebenarnya tidak ada yang khusus gitu ya, makanan ini atau minuman ini harus dihindari. Kalau makanan misalnya yang keras-keras tadi kan ya disuir-suir gitu ya dok ya, atau dijadikan liquid dulu mungkin ya dok ya. Atau jus boleh. Jus boleh ya. Smoothies boleh. Dodol gitu jangan, makanan lengket juga nggak boleh ya. Karena takut nyangkut atau nempel-nempel, nyangkut-nyangkut. Agak susah pembersihannya. Oke. Tapi selain takut nempel juga ada efek ke perkembangan si kawat gigi dok? Nggak ada sih. Cuman memang lebih ke kebersihan aja. Kebersihan aja, karena kalau udah nempel takutnya juga susah gitu ya dok ya. Oke, makanan dan minuman sudah. Nah kalau ngomongin tentang kebiasaan buruk dok, misal ada satu kebiasaan yang ini selama proses ini, kalau makanan minuman tidak ada yang dihindari, tapi kalau kebiasaan ada nggak sih yang harus dihindari selama proses penggunaan kawat gigi ini sendiri? Mungkin salah satunya adalah merokok gitu ya dok ya, kan takutnya malah efeknya ke giginya, atau kebiasaan-kebiasaan yang lain kan ada yang mungkin sering gigit-gigit kuku gitu dok, ada yang lain sebagainya. Ada nggak sih beberapa kebiasaan yang kayaknya lebih baik dihindari deh selama proses penggunaan kawat gigi ini sendiri? Itu kembali ke kebiasaan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang memang kebiasaannya suka menjulurkan lidah ke depan, itu juga tidak boleh. Ada yang gigit kuku, benar kata Mas Raden. Ada juga yang malah anak kecil thumb sucking. Itu harus di training dulu, dibilang bahwa tidak boleh melakukan itu selama perawatan karena percuma, nanti perawatannya akan terhambat. Gitu. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan buruk itu dari awal sudah diedukasi untuk di stop atau diberhentikan. Pelan-pelan lah ya. Nah, selama perjalanan perawatan harus sudah tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Tapi kalau akhirnya kebiasaan-kebiasaan buruk ini tetap terlakukan, entah itu karena nggak sengaja atau kelupaan, kebablasan, ini bisa mengganggu proses dari si kawat gigi ini sendiri dok? Iya, kalau mengganggu proses pastinya ada. Tapi karena itulah fungsinya kita setiap bulan evaluasi, kontrol. Jadi nanti kita lihat kenapa sih ada yang mandek perawatannya, atau kita lihat dulu ini kebiasaannya masih berlanjut nggak gitu. Dari situ kita bisa lihat, kita bisa cek
Gitu. Oke, mungkin beberapa risiko yang mungkin saja terjadi kalau kita nggak disiplin adalah salah satunya yang mungkin sering terjadi ketika kita memakai kawat gigi adalah sariawan, Dok. Betul. Nah, kalau sariawan ini kayaknya kita bingung gitu, Dok. Aduh, kalau sariawan ini obatnya apa yang pas ya, yang paling baik, yang paling aman, apalagi kalau kita ngomongin, aduh, kalau ketelan gimana, aman nggak ya? Nah, ini nanti akan kita bahas dan kita juga punya solusinya gitu ya, Dok ya. Oke, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, Dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kawat gigi bukan sekadar estetika. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, aduh kok saya pingin pakai kawat gigi ya, terus caranya gimana? Ada keluhan atau mungkin sekarang Anda sudah punya atau sudah memasang kawat gigi, terus ada keluhan, aduh kok ada muncul-muncul yang putih-putih di sekitar bibir atau mulut Anda gitu ya. Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Gigi Putri Indrati SPORT, spesialis ortodonti. Kita lanjut lagi ya Dr. Putri ya. Dok, kalau orang ngomongin tentang kawat gigi kan banyak yang seliweran nih, Dok. Maksudnya argumen-argumen gitu ya, selentingan-selentingan orang. Jangan pakai kawat gigi, kalau pakai kayak gitu gini. Tapi nggak apa-apa tahu kalau ini. Nah, biasalah ya, namanya perempuan-perempuan mungkin ngomongin tentang kawat gigi gitu ya, Dok ya. Ada ngomongin tentang ya efek sampingnya atau seperti apa. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Dok, efek samping atau dampak yang ditimbulkan ketika kita pakai kawat gigi, Dok? Ini harus diluruskan ini, Dok. Gimana nih, Dok? Oke, sebenarnya kalau dampak sih justru minimal ya, atau tidak ada, karena kan tujuannya memasang orto kan memang untuk memperbaiki fungsi-fungsi ya, pengunyahan, estetika. Jadi saya rasa kalau dampaknya sih minimal ya, dan tidak ada, hampir tidak ada sih sebenarnya. Kalau dari treatment tindakan dari dokter sih minimal ya, Dok ya. Tapi ketika kembali ke orangnya masing-masing, entah dia lupa sikat gigi, lupa perawatan, lupa kontrol. Nah, ini akhirnya membuat risiko itu muncul, Dok. Dan akhirnya mereka blamingnya bukan ke diri mereka yang nggak disiplin, tapi akhirnya blamingnya ke tindakan treatment atau ke dokter. Padahal sebenarnya risiko itu muncul karena mungkin kelalaian seseorang gitu kali ya, Dok ya? Betul. Biasanya sih memang pasien datang keluhannya sariawan. Nah, itu dia. Makan gak nyaman, paling dampak-dampak atau efek sampingnya sih lebih ke arah situ aja gitu. Tapi sebenarnya sariawan katakanlah ini kan yang paling sering muncul juga nih, Dok, ketika orang menggunakan kawat gigi atau orang yang tidak menggunakan kawat gigi juga sering mengalami sariawan. Nah, sebenarnya kalau sariawan ini sendiri alami ya, Dok ya, atau mungkin karena setiap tindakan pasti menimbulkan sariawan atau mungkin karena terjadi gesekan-gesekan dengan si kawatnya sehingga akhirnya menimbulkan si sariawan ini sendiri, Dok? Oke, betul kata Mas Raden, memang gesekan-gesekan antara bracket dengan si jaringan lunak yang ada di dalam mulut itu mengakibatkan sariawan. Itu karena kan memang ada benda yang menempel ya, dan pastinya agak tajam ya, dalam artinya dimensinya memang seperti itu. Nah, itu memang peluang untuk menjadi sariawan itu ada. Gitu. Oke. Tapi ada nggak sih, Dok, maksudnya kayak tips-tips yang biasa selalu disampaikan oleh dokter gitu ketika ada satu pasien yang pasang kawat gigi gitu ya, Mas atau Mbak harus gini-gini supaya bisa meminimalkan terjadinya sariawan gitu, Dok? Oke. Biasanya sih kalau misalnya pasien mengeluhkan ada yang tajam-tajam atau sariawan, itu memang ada wax ya, jadi kita tempelkan wax di daerah-daerah yang terasa tajam. Itu yang kedua. Dan kalau sudah kadung terjadi sariawan ya akhirnya kita sarankan untuk pemakaian obat gitu ya. Nah, pemakaian obat sebenarnya kalau berarti cara mengatasi ketika terjadi sariawan ketika kita menggunakan kawat gigi kan ini tantangannya luar biasa ya, Dok ya. Kalau kita sariawan biasa tanpa kawat gigi mungkin enak, Dok, karena ya tidak ada sesuatu yang mengganjal di situ atau yang bergesekan kan, seperti itu. Itu pun juga challenge tersendiri untuk mengobati sariawan kan, kita harus menemukan obat sariawan yang paling tepat gitu. Nah, kalau kawat gigi kan challenge-nya nambah lagi nih, Dok, gitu kan. Karena ada kawat gigi di situ. Berarti kita benar-benar harus menemukan obat yang tepat untuk sariawan gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi ada dua cara ya, tadi benar dari obatnya, yang kedua dari yang tadi saya bilang penutupan daerah-daerah yang tajam untuk meminimalisir kontak terhadap jaringan lunak. Itu dia sih paling dari kami. Gitu. Kita sarankan memakai wax.
Kita tutup pakai wax agar ya itu tadi yang tajam-tajam nggak kontak lagi. Oke, gitu. Dari kawat giginya dipakein wax, kemudian yang sariawannya tetap harus diobati agar gitu ya? cepat sembuh ya. Gitu. Jadi lebih nyaman lagi untuk makan. Betul. Jadi dua sisinya ya, dari kawat giginya iya pakai wax, kemudian dari sariawannya juga tetap harus diobati dengan obat sariawan yang pas dan kalau bisa dari yang bahan alami dan aman kalau ditelan gitu ya dok ya. Jadi kita nggak was-was gitu karena kita prosesnya lagi pasang kawat gigi nih gitu ya dok ya. Oke dok. Tapi sebenarnya kalau akhirnya kayak aduh ya udah deh, orang berpikirnya ya udah ini kan natural, ini wajar terjadi ketika kita pasang kawat gigi terus terjadi sariawan. Sebenarnya kalau orang berpikir seperti itu udah kayak ya udah dibiarin aja deh sariawannya, itu sebenarnya ada nggak sih dok dampak kedepannya ketika aduh sariawannya dibiarin aja malah nambah, ya satu pasti nggak enak makan, terus kemudian juga pasti ada yang aduh nyeri-nyeri gitu. Sebenarnya sih ya pasien kalau tidak mengobati justru makin besar ya. Daerah gesekannya takutnya makin besar. Jadi memang harus diobati. Kenapa? Takutnya makannya jadi nggak nyaman, akhirnya nggak ada asupan yang masuk. Gitu. Jadi memang harus diobatin segera mas. Nggak nyaman juga sih sebenarnya. Iya, karena nggak nyaman juga. Jadi yang berpikir, aduh ini wajar, tetap harus diobati dan pasti harus menggunakan obat sariawan tepat yang bahan alami seperti aloe vera, ekstrak akar manis gitu ya dok ya, supaya cepat sembuh. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok. Kita lihat ke kamera. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Budiarto di Cengkareng, Kedalalur. Oh, Bapak Budiarto di Cengkareng. Silakan, Bapak Budi. Iya. Maaf, Dok, mau nanya ini. Ya, saya Pak. mau pasang gigi palsu. Cuman mau nanya nih, kalau pasang gigi palsu bisa untuk ngunyah atau enggak ya, Dok ya? Bisa buat makan nggak gitu, Dok? Oke, dokter sudah jelas? Boleh. Sudah jelas ya? Iya. Atau yang ditanyakan ke Bapak Budi? Nggak apa-apa, sudah ya. Baik, terima kasih Pak Budi yang ada di Cengkareng. Tetangga saya ini berarti dokter di Cengkareng ya. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi, Dok. Ya, terima kasih sudah menghubungi kami di Bincang Saat ini, Dok. Ya. Pasang gigi palsu bisa nggak buat ngunyah? Bisa nggak buat makan nih? Gimana nih, Dok? Oke, makasih Pak Budi pertanyaannya. Ini justru orang pasang gigi palsu agar bisa ngunyah ya. Iya, jadi jangan khawatir. Pemakaian gigi palsu itu memang membantu mengembalikan fungsi pengunyahan juga gitu. Tadinya giginya nggak ada, ditambahin gigi palsu ya itu untuk bisa makan lagi, bisa makan enak lagi. Gitu. Jadi memang ya fungsinya sih, fungsi utamanya adalah untuk pengunyahan. Tapi mungkin pertanyaan Pak Budi, dia kayak aman nggak ya? Terus aman. kemudian bayang nggak ya gitu. Iya, oke. Itu pun gigi palsu juga ada kasus-kasusnya, cuman memang pemakaian gigi palsu memang sangat membantu. Kalau masalah aman, insya Allah aman karena kan ada juga kunjungan rutinnya untuk mengecek gigi palsunya, enak atau enggak. Gitu. Tetap sih harus tetap konsultasi dan kunjungan rutin ya dok ya. Nah ada nggak kemudian juga risiko-risiko mungkin bisa timbul juga mungkin karena ada satu barang asing baru yang masuk ke sini mungkin terjadi gesekan juga bisa menimbulkan sariawan juga dok. Betul. Jadi apapun benda yang ada di dalam mulut itu berpotensi untuk menghasilkan gesekan yang akhirnya melukai atau mengiritasi jaringan lunak di dalam mulut. Gitu. Oke, berarti memang harus berhati-hati gitu ya dok ya, bisa menimbulkan sariawan juga. Karena apapun bisa menimbulkan sariawan kalau itu bergesekan gitu ya dok ya? Betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Budi yang ada di Cengkareng. Jadi jangan takut untuk memasang gigi palsu kalau memang niatnya ingin membantu untuk mengunyah atau untuk makan gitu ya dok ya. Dan jangan khawatir nanti kalau ada timbul-timbul seperti keluhan sariawan juga kita bisa menemukan obat yang pas gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Pak Budi yang ada di Cengkareng. Sehat-sehat terus ya dok. Iya Pak Budi ya. Jadi Pak Dokter Budi jadinya ya dok ya. Oke dok, tapi kalau semisal ketika orang menggunakan kawat gigi gitu ya dok ya, ketika terjadi sariawan ini nggak apa-apa dok, maksudnya ini dampak ke kawat giginya atau enggak sih sebenarnya? Kan ini prosesnya akan panjang nih dok, gitu kan. Takutnya orang, aduh nggak sabar nih gitu kan, karena muncul terus sariawannya gitu. Karena terjadi gesekan akan terjadi terus, karena tadi dokter menyebutkan minimal 2 tahun gitu kan. Gimana nih dok? Sariawan pasti ya akan muncul ya. Memang kita sebagai ortodontis harus tetap edukasi dalam artian
kebersihan jaga terus. Memang kalau ada luka sariawan timbul, mau nggak mau obatin. Tetap harus diobati agar nggak tambah parah. Tapi kalau sariawannya itu bisa dihindari atau enggak, ya memang kembali lagi ya kasus ya Mas ya. Karena ada gigi yang berkontak dengan jaringan-jaringan sekitarnya itu, bracket-bracketnya itu akhirnya menimbulkan sariawan gitu loh. Jadi kalau untuk menghambat perawatan sih sebenarnya enggak ya, cuman memang pasiennya ngerasa nggak nyaman aja. Lebih ke nggak nyaman gitu. Tapi kalau untuk akhirnya jadi memperpanjang itu sih enggak. Tapi itu memang sariawan adalah kondisi-kondisi yang akan ditemui selama pemakaian orto. Gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngomongin sariawan yang muncul, ini bisa diatasi dengan obat gitu ya, obat sariawan. Tapi ada nggak kemungkinan misal pas pasang kawat gigi nih dok, muncul sariawannya di sini, terus kemudian di sini sembuh, ada lagi mungkin yang timbulnya di sini itu bisa saja terjadi? Bisa saja terjadi gitu. Oke, bisa. Jadi yang penting ikhtiarnya kita ya pakai obat dan jaga kebersihan aja. Jaga kebersihan ya dok ya. Dan kalau misal timbul lagi ya kembali lagi solusinya adalah menggunakan obat sariawan gitu ya. Karena ini hal yang terjadi. Tapi selain sariawan ada nggak sih dok? Maksudnya risiko lain yang mungkin bisa saja terjadi? Risiko lain sih paling sih enggak ya. Enggak ada ya. Paling lebih ke rasa nggak nyaman aja. Rasa nggak nyaman aja ya dok ya. Oke, tapi intinya entah itu muncul sariawan atau tidak gitu ya dok ya, tetap tidak akan mengganggu proses daripada si kawat gigi ini sendiri gitu ya dok ya. Dan sebenarnya kembali lagi kalau muncul apa-apa tetap harus konsultasi ke dokter ya dok ya. Nah selama ini dokter pernah menemukan nggak dok kasus orang atau pasien gitu ya dok ya, yang akhirnya muncul sariawan dan nggak tahu harus ngapain atau muncul risiko yang lain gitu dan akhirnya konsultasi ke dokter gitu? Iya, biasanya pasien pertama kali baru-baru pasang kan adaptasi Mas, kan kok banyak sariawannya gitu. Oh ya nggak apa-apa. Ya akhirnya kita tadi kasih solusi yang di awal sudah dibahas. Dari kawatnya kita kasih wax, dari pengobatannya kita kasih obat. Oke, pokoknya intinya ya harus diselesaikan dari dua arah gitu ya dok ya. Dari kawatnya iya, dari sariawannya iya. Makanya kalau yang sering munculkan sariawan, kita harus menemukan obat sariawan yang paling pas. Biasanya nih kalau aku baca-baca ya dok ya, obat sariawan pas itu yang harus mengandung aloe vera, ekstra akar manis, dan aman jika tertelan, dan jadi aman dipakai untuk seluruh keluarga gitu ya dok ya. Oke, nanti kita punya solusinya apa sih obat sariawan pas yang di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidentv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kawat gigi bukan sekadar estetika. Masih bersama dengan Dr. Putri. Ya, kita kembali lagi ke Dr. Putri. Dok, kita akan membahas dok beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika kita memutuskan untuk melakukan pasang kawat gigi dok. Ya, kita lihat yang pertama dok. Berkonsultasi dengan spesialis ortodonti. Nah, seberapa penting sih dok? Kan banyak nih dok ya sekarang ya, aduh ya bukannya apa-apa ya dok ya, di luar kan banyak yang klaim bisa pasang ini, bisa pasang itu. Kita nggak jelas, maksudnya kayak ya portofolionya seperti apa gitu. Penting bagi kita untuk ke spesialis ortodonti dok. Jadi kalau misalnya bingung gitu ya, cari yang memang ada gelarnya SP Orto di belakang. Oke. Ya, dijamin sudah lulus dari institusi yang terjamin gitu. Jadi harus cari yang SP Orto ya Mas di belakang. Oke, seperti Dokter Gigi Putri Indarti SPORT ya, spesialis ortodonti. Oke, makanya kalau ini kan sesuatu hal yang sangat penting gitu ya, karena ini jangan ngomongin murahnya aja gitu ya, karena kita ingin sehat dan cantik. Kalau murah tapi hasilnya nggak bagus juga kan kita sendiri yang rugi, udah hilang uangnya, hilang juga kesempatan untuk memiliki gigi yang sehat dan juga cantik ya dok ya. Ngomong tentang uang nih dok, selanjutnya yang poin 2 adalah persiapkan dana untuk perawatan. Nah, ini juga menjadi sangat penting karena kita harus kontrol terus setiap bulan. Setiap bulan kan harus rutin ya, memang harus dipersiapkan ya anggaran untuk kontrol. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Persiapkan komitmen kontrol rutin. Nah, ini kembali lagi tadi dokter sebut ya, masalah motivasi. Ini menjadi sangat penting. Idealnya kalau range tadi durasinya sekitar 2 tahun dok, ini setiap bulan atau sebulan berapa kali atau gimana sih dok? Biasanya sih normalnya 1 bulan sekali datang.
1-1,5 bulan oke lah gitu. Tapi wajib datang. Wajib ya dok. Betul. Ya. Entah itu nanti ada hanya dikontrol Betul. aja atau kemudian ada treatment atau tindakan ketika satu dan lain hal terjadi, nanti tetap konsultasi dulu Betul. ketika kontrol rutinnya itu dijalankan gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Oke, usahakan tidak ganti dokter. Nah, ini gimana? Maksudnya memang yang tahu perkembangan dari awal sampai selanjutnya ini juga adalah satu dokter aja gitu atau gimana ini? Jadi dari awal satu dokter yang tahu gitu ya kasusnya dari sebelum pasang hingga sesudah pasang nanti itu memang baiknya satu aja mas. Karena takutnya ada pasien datang dari dokter mana datang kita kan bingung loh ini gitu. Apa gimana. Jadi sih sebaiknya memang dari awal sampai akhir satu saja. Istiqomah istilahnya ya. Istiqomah gitu ya dok ya. Satu dokter saja. Gitu. Berarti memang harus benar-benar dari awal menentukan dokter yang klik gitu ya dok ya. Oke, berarti harus menentukan dokter mana nih yang klik banget saya. Gitu ya untuk kita semuanya ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Oke, ketahui pantangan yang harus dihindari. Nah, ini juga pantangan-pantangan harus menjadi sangat penting ya dok ya. Betul. Ya seperti tadi, jangan makan yang keras. Harus tahu bahwa nanti mungkin ada sariawan, ada rasa tidak nyaman saat makan, saat pengunyahan, itu juga harus tahu. Oke, lalu yang terakhir adalah persiapkan diri untuk risiko yang dapat muncul ya dok. Salah satunya adalah sariawan. Nah pemirsa, bagi Anda yang mengalami sariawan, entah lagi pasang kawat gigi atau enggak, kita punya solusinya nih pemirsa. Nah boleh dilihat nih di kamera ya, di sebelah saya ini ada namanya Aloe Clear Plus, obat sariawan dari bahan alami seperti aloe vera dan ekstrak akar manisnya. Nah, aman jika tertelan sehingga cocok digunakan seluruh keluarga termasuk bayi dan anak-anak serta bebas rasa perih. Aloe Clear Plus tersedia dalam 3 bentuk yaitu Aloe Clear Plus Gel, Aloe Clear Plus Spray dan Aloe Clear Plus Mouthwash yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Aloe Clear Plus, pilihan nyaman atasi sariawan seperti itu ya. Nah berarti memang menjadi sangat penting ya dok ya untuk menemukan obat sariawan yang dari bahan alami seperti aloe vera dan ekstrak akar manis dan juga aman tertelan ya dok ya. Seperti apa itu dok? Seperti apa? Oke, berarti memang pas sekali untuk ketika kita menemukan obat sariawan yang pas gitu ya dan aman gitu ketika kita melakukan seperti kawat gigi gitu ya dok ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Dr. Putri sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semuanya bisa sehat terus gitu ya. Apalagi pas lagi pasang kawat gigi juga kalau sariawan ya cepat-cepat pakai Aloe Clear Plus gitu ya. Terima kasih Dr. Putri, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati TV. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.